Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Fikri Wicaksono, NIM H41190004, dari Prodi Budidaya Ternak, terus kelompok 3, dari kelompok 3 ya. Sebelumnya mohon maaf ya, karena pada praktikum kali ini saya tidak memakai jas laboratorium dan sarung tangan latex karena tidak ada di sini. Kebetulan jas laboratoriumnya itu ketinggalan di kontrakan. Ya, langsung saja. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada unggas, terutama ini ayam. Selain itu saya akan menjelaskan juga karakteristik warna, panjang, sama karakteristik panjang, warna, sama fungsi nanti. Langsung saja. Yang pertama ini ada di kepala itu ada paruh, di sini ada mulut. Di sini itu proses pencernaan pertama ya. Jadi makanan dipatuk oleh ayam masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke sini ke dalam esofagus. Ya. Nah, esofagus ini berfungsi untuk menyalurkan dari mulut menuju ke tembolok. Nah, setelah esofagus, di sini ada tembolok atau di sini biasanya untuk menyimpan makanan sementara pada ayam. Ya, terus kemudian dari tembolok mengalur ke sini ke proventriculus. Di sini. Proventriculus belum gizzard ya. Proventriculus di sini terjadi pencernaan enzimatis. Ada penyerapan atau pelunakan makanan di dalam sini. Ya, setelah proventriculus kemudian nyalur ke gizzard, atau ini bagian paling besar yang ada di dalam sistem pencernaan pada ayam. Di dalam gizzard ini ada selubung yang bernama selubung koelin. Ya, setelah di gizzard kemudian menyalur ke usus di sini itu. Setelah gizzard di sini ada usus, namanya usus 12 jari. Nah, di sini itu ada yang ususnya ada yang turun kemudian naik ke atas. Yang turun ini namanya pars descendens, dan yang naik ini namanya pars ascendens. Ya, ini masuk ke sini untuk diserap sari-sari makanannya. Kemudian menuju ke sini, ini masih usus 12 jari juga. Di sistem usus 12 jari ini ada yang namanya duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian di sini ada penggantung usus ini yang transparan kayak gini, penggantung usus namanya mesenterium. Ini penggantungnya. Ya, setelah di usus 12 jari tersebut tadi, kemudian itu masuk ke usus besar. Ya, di usus besar ini terjadi proses penyerapan air. Jadi makanan-makanan yang masih terdapat banyak kandungan air akan diserap sari-sari airnya di sini. Ya, biasanya kan kotoran ayam keluar itu dalam bentuk agak padat, enggak cairnya, karena sari-sari air ini udah diserap di dalam ini. Kemudian setelah di usus besar, kemudian yang terakhir itu ada kloaka atau lubang pengeluaran ya, kloaka. Ya, setelah menjelaskan sistem pencernaan semuanya, kemudian saya akan menjelaskan kelenjar-kelenjar aksesoris pada ayam. Yang pertama itu ada jantung. Jantung itu ada kalau nggak salah tadi sudah pecah waktu penyembelihan. Oh, ini masih ada jantung. Terdapat jantung. Berarti jantung tadi berdekatan dengan namanya proventriculus ya, berdekatan.
Kemudian variasi selanjutnya itu ada hepar ini, hepar atau hati. Ini fungsi hati adalah untuk mengemulsi lemak. Kemudian setelah hati itu ada kantung empedu. Nah, di sini nih kantung empedu. Biasanya itu berwarna hijau ada kebiru-biruan. Ya, jadi hati-hati ya kalau kantung empedu pecah itu bisa-bisa rasanya pahit. Terus hati-hati. Nah, fungsi empedu adalah untuk menyimpan hasil tadi emulsi lemak. Terus di sini di antara pars ascendens dan pars descendens itu ada namanya pankreas. Nah, ini nih pankreas di antara ascendens dan descendens. Fungsi pankreas tersebut untuk mengemulsi protein, karbohidrat, dan lemak oleh enzim-enzim yang berada di dalamnya. Ya, kemudian yang terakhir saya akan membahas karakteristik dari bentuk, warna, panjang, sama fungsi. Yang pertama itu dari bentuk esofagus, yaitu bentuknya seperti usus, dari kayak tabung, tengahnya bolong. Kemudian warnanya itu putih kekuning-kuningan. Terus untuk panjang tadi kurang lebih itu ada panjangnya itu kurang lebih 10 cm. Jadi dari kepala ini masuk ke 10 cm ke tembolok ya. Terus untuk tadi panjang ya, fungsinya itu untuk menyalurkan makanan dari mulut hewan ini ke tembolok. Kemudian saya akan yang kedua menjelaskan tentang karakteristik tembolok. Di sini kira-kira untuk diameternya itu 4,5 cm kira-kira. 4,5 cm. Untuk warna hampir sama warnanya dengan esofagus, yaitu putih kekuning-kuningan. Bentuknya itu seperti bola ya. Iya, seperti bola, tapi ini dalamnya lagi kosong kebetulan. Untuk fungsi itu menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke proventriculus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan karakteristik proventriculus di sini sebelum gizzard. Kira-kira panjang proventriculus itu di sini sekitar 4,5 cm juga sampai sini kira-kira. Bentuknya itu seperti tabung tapi agak besar, agak lebih besar lagi dari esofagus. Terus warnanya juga hampir sama dengan tembolok juga esofagus, yaitu putih ke kuning-kuningan. Untuk fungsi itu di sini ada pencernaan secara enzimatis di dalamnya. Jadi makanan itu dicerna secara enzimatis. Kemudian yang keempat ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik gizzard, atau yang ini di dalam ini paling besar ya. Kira-kira diameternya itu 5 cm. Berbentuk itu sama seperti bola tapi agak keras. Terus fungsinya juga untuk di sini juga ya untuk pencernaan juga. Setelah pencernaan enzimatis kemudian disimpan di sini. Untuk panjang tadi sudah dijelaskan. Warna itu agak gelap di sini. Ini tertutup lemak jadi kurang jelas warnanya. Warnanya itu merah kalau nggak salah, merah tua, hampir sama seperti hati. Kemudian saya akan menjelaskan karakteristik ini. Usus 12 jari tapi cuma yang ini saja. Kalau misalnya ini dipanjangin kira-kira takut nanti isinya pecah, bahkan bisa bau. Untuk panjangnya yang turun itu ada
11 cm, 11 lebih sedikit cm. Kemudian kira-kira yang naik juga sama, 11,5 cm juga panjangnya. Ya, di sini fungsinya itu untuk untuk menyerap sari-sari makanan juga di sini. Jadi di sini enzimatis, di sini dicerna lagi, kemudian di sini diserap sari-sari makanannya. Ya, untuk warna itu hampir sama dengan usus, dengan tembolok, dan dengan esophagus. Hampir sama warnanya, itu putih kekuning-kuningan. Nah, kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan karakteristik dengan usus besar di sini. Nah, ini usus besar sebelum ke kloaka. Jadi usus besar itu panjangnya kira-kira 5 cm. Terus warnanya sama, tapi kebetulan di sini mungkin ada isi kotoran, jadi warnanya jadi agak hijau-hijau gelap. Sebenarnya ini sama warnanya. Terus warna panjangnya tadi udah 5 cm, berbentuk juga hampir sama dengan proventriculus di sini bentuknya. Tabung, tapi agak lebih besar di sini. Terus fungsinya itu untuk menyerap feses ya, terutama itu menyerap air biar keluar itu tidak berbentuk cairan. Kemudian yang terakhir ini agak susah sih, ini kloaka. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Misal kalau ada kekurangan atau ada kesalahan, saya minta nasihatnya dari para asisten dosen. Untuk kelebihan mungkin datangnya bukan dari saya sendiri, itu kayak kebenaran. Mungkin sekian dari apa yang saya sampaikan pada kali ini untuk mengenai sistem pencernaan pada hewan dan menjelaskan karakteristik setiap bagiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.